Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedang viral diperbincangkan oleh masyarakat kita tentang masalah ipar. Itu karena sedang ada film yang sedang tayang, judulnya Ipar Adalah Maut. Wallahu alam, saya tidak nonton film tersebut, tapi bahwasanya ipar adalah maut itu adalah kutipan dari sebuah hadis, yaitu hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'ala nisa." Hendaknya kalian hati-hati kalau menemui para wanita. Kemudian Uqbah bin Amir bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa?" Wahai Rasulullah, gimana pendapat Anda tentang ipar, saudari ipar? Maka Nabi bersabda, "Al-hamwu mautun." Al-hamwu, ipar adalah maut. Jadi ucapan ipar adalah maut itu adalah bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kata Nabi, ipar adalah maut. Kenapa ipar kok disebut maut? Kata para ulama, disebut demikian karena saking bahayanya. Kenapa kok bahaya? Karena fitnah atau godaan yang terjadi dari sisi ipar karena masalah ipar ini sangat banyak terjadi di masyarakat. Bahkan di zaman Nabi, artinya seorang laki-laki terfitnah atau tergoda oleh iparnya, jatuh cinta pada iparnya, bahkan sampai melakukan zina dengan iparnya. Kenapa kok sering terjadi? Karena sering ketemu. Karena dianggapnya kerabat, kakak atau adiknya istri, sehingga dianggap saudara, kerabat. Kemudian dianggap tidak masalah kalau ketemu, kemudian dekat, intens, akhirnya terjadi apa yang tidak kita inginkan. Maka saking sering terjadinya dan sangat bahayanya, dan banyak tidak disadari oleh masyarakat, sampai Nabi katakan, "Al-hamwu mautun." Ipar adalah maut. Dan kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya ipar itu bukanlah mahram yang mu'abbad. Dia bukan mahram yang selama-lamanya. Dia menjadi mahram selama seseorang laki-laki nikah dengan saudarinya. Karena tidak boleh menggabungkan dua saudari dalam satu pernikahan. Jadi dia mahram selama seorang laki-laki nikah dengan adiknya atau kakaknya. Kalau sudah cerai, maka si ipar ini boleh dinikahi. Sehingga dia bukan mahram mu'abbad. Karena dia bukan mahram mu'abbad, maka tidak boleh berduaan dengannya, tidak boleh melihat auratnya, tidak boleh bersentuhan dengannya, tidak boleh bersafar berdua dengannya, sebagaimana dengan wanita-wanita yang lain yang bukan mahram. Jadi bukan berarti ketika ipar itu saudara, ya memang ipar itu saudara, kerabat, kemudian berarti boleh melakukan segalanya. Tidak, tetap ada batasannya. Nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh melihat auratnya, harus pakai jilbab sang saudari ipar tersebut. Kemudian nggak boleh bersafar bersama, dan juga nggak boleh tentunya memiliki hubungan yang intens, yang intim dengan saudari ipar. Karena di statusnya sama seperti wanita-wanita yang bukan mahram, walaupun memang dia saudara. Oleh karena itu, siapa yang masih punya hubungan yang terlalu dekat dengan iparnya, hendaknya segera menjaga jarak. Bolehkah tinggal serumah dengan ipar? Maka jawabannya boleh-boleh saja selama bisa menjaga jarak. Selama sang ipar bisa menjaga auratnya, sang laki-laki juga tidak melihat aurat saudari iparnya, dan mereka tidak dalam kondisi di rumah berdua saja, dalam satu ruangan, dalam satu rumah, mereka tidak bersentuhan, dan seterusnya. Namun kalau seseorang tidak merasa aman dari itu, ya dia tinggal serumah dengan saudari iparnya, kemudian dia khawatir nanti bisa melihat auratnya, bisa berduaan, bisa bersentuhan, maka yang lebih baik tentunya tidak serumah dengan saudari ipar. Kalau memang dia khawatir terkena fitnah.